Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan ya. Kemarin kita udah bahas untuk pengantar CSS dan pengantar JavaScript-nya ya. Selanjutnya apa nih? Itu berarti kan bisa dibilang playlist HTML udah selesai nih ya. Selanjutnya adalah tergantung dari tujuan teman-teman. Teman-teman mau kemana nih sekarang arahnya? Mau jadi front-end web developer atau jadi back-end web developer? Apa bedanya antara front-end sama back-end? Ya, gampangnya adalah front-end itu ngurusin halamannya, sementara back-end ngurus bagian halaman belakangnya. Kalau misalkan teman-teman mau cari tahu lebih lanjut lagi, silakan coba cari-cari aja ya perbedaan antara front end sama back end. Aku kasih tambahan lagi contohnya, front end itu yang ngurusin desainnya, dan back end itu ngurusin logiknya. Dan jujur aku termasuk ke bagian back end web developer ya, karena aku lebih seneng nulis logic kodenya untuk menyelesaikan masalah ketimbang bikinin desainnya atau implementasi desain dari user ke aplikasi kita. Aku sebenarnya nggak terlalu seneng ya di dunia desain, jadi aku lebih seneng di bagian back end ya. Tapi baik lagi, itu terserah teman-teman mau jadi front end atau back end. Yang jelas di sini, kalau misalkan teman-teman mau lanjut jadi front end, maka teman-teman harus cari tahu lebih lanjut dulu ya, HTML itu bisa apa aja. Kemudian pelajari CSS juga, kemudian lanjut lagi, pelajari JavaScript-nya ya. Karena CSS sama JavaScript kalau misalkan teman-teman mau jadi front end itu wajib banget sih. Kemudian ketika teman-teman udah mulai bisa nih, pakai CSS sama JavaScript, silakan teman-teman cari tahu tentang framework CSS sama JavaScript. Apa itu framework? Nanti kalau misalkan teman-teman mulai belajar bahasa pemrograman JavaScript atau PHP, pasti dikasih tahu framework itu apa. Yang jelas, kalau kita sudah bermainan framework, kita akan jauh dari kata dasar CSS sama JavaScript. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mulai menguasai dasar CSS sama JavaScript, silakan teman-teman mulai lanjut ke bagian framework. Nah, untuk teman-teman yang mau jadi back-end, sama ya, pelajari JavaScript juga. Sekarang JavaScript itu udah bisa back-end. Ada yang namanya Node.js. Ya, silakan teman-teman cari tahu lebih lanjut apa itu Node.js. Kemudian, pelajari juga PHP sama Java. Kenapa? Karena kalau nggak salah JavaScript itu OOP-nya nggak sekuat mereka deh. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau misalkan salah di komentar ya. PHP, Java, C Sharp, itu OOP-nya kuat banget. Dan OOP itu sebenarnya penting sih ya menurut aku ya. Penting banget. Jadi kita nggak perlu harus selalu menulis kode yang berulang kali. Kita bisa aja mengambil turunan dari parent-nya si child ini. Ya, itu istilah-istilah anehnya. Kita udah ada kok tutorial PHP di sini ya, dari awal sampai tingkat lanjutnya. Silakan teman-teman cek aja di playlistnya, kemudian diikutin sampai selesai. Kemudian yang terakhir, cari tahu tentang framework PHP, Java, dan JavaScript. Ya, tapi itu ingat setelah teman-teman sudah menguasai dasarnya JavaScript. Khusus untuk PHP sama Java, juga sama. Ketika teman-teman sudah menguasai dasarnya PHP dan Java, plus konsep OOP. Karena kalau misalkan teman-teman nggak paham konsep OOP, terus coba-coba framework PHP sama Java, menurut aku itu agak sedikit berbahaya ya. Ya nggak ada salahnya sih. Aku juga dulu langsung ke framework kok. Nggak memahami dasarnya konsep OOP tersebut. Tapi aku akhirnya ketemu sebuah kasus, kelihatan banget di sini harus memainkan konsep OOP yang baik. Akhirnya aku keteteran. Intinya aku bisa dibilang mati tengah jalan lah. Tapi untungnya nggak sampai dipecat, dan masih dikasih kesempatan buat belajar, jadinya bisa lanjut. Tapi ingat, nggak semua perusahaan kayak gitu. Ya, dan kalau misalkan teman-teman mau kerja di perusahaan. Oke, yang terakhir, barangkali ada yang nyasar juga, karena biasanya orang suka berpendapat seperti ini. Lu mau jadi programmer, mulai aja dari HTML. Nah, itu menurut aku benar-benar suatu kesalahan. Nggak salah sih, nggak salah, cuman agak keliru aja deh. Jangan salah deh, jangan pakai bahasa salah deh, pakai bahasa keliru. Kelirunya adalah HTML itu bukan dasar dari semua bahasa pemrograman ya, bukan. Melainkan HTML itu dasarnya dari pemrograman website. Jadi barangkali di sini ada teman-teman korban dari yang bahasa seperti itu ya. Mulai aja dari HTML dulu. Kalau misalkan target teman-teman mau jadi game dev, jelas salah banget. Begitu juga dengan desktop app ya, atau desktop application, itu juga salah ya. Untuk desktop, biasanya udah sepaket. Misalnya kayak Visual Basic, itu udah sepaket ya. Dia mau bikin desain desktop aplikasinya seperti apa. Begitu juga dengan game. Untuk bagian front end-nya, dia itu biasanya udah sepaket. Dia itu nggak pakai HTML. Kalau misalkan teman-teman mau bikin gamenya, game komputer atau HP. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya bikin game website, mungkin di sana HTML masih ada ya. Cuman yang seingat aku sih, kalau ngoding game, kita mau bikin game untuk game yang bisa dijalankan di browser, itu tuh nggak pakai HTML sama sekali seingat aku. Jadi ketika dia build gamenya, ya outputnya untuk HTML5. Tapi ya di situ
HTML hampir nggak pernah digunakan sih kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau teman-teman mau jadi game dev, silahkan pelajari dulu PHP sama Java atau C# ya. Game dev itu benar-benar strong banget OOP-nya. Ya, dia benar-benar menggunakan konsep OOP-nya tuh bisa dibilang dari intinya sampai ke bagian depannya game engine itu hampir semuanya tuh pasti terkait dengan OOP. Ya, pasti ada child-nya, grandchild, dan seterusnya. Jadi benar-benar kental banget dan nggak akan bisa lepas dari OOP. Kemudian perkuat lagi ya pengetahuan matematikanya, karena kalau udah masuk ke dunia game, itu udah pasti mainannya kalau nggak koordinat X, Y, atau kita sebut vektor 2, pasti mainnya X, Y, Z, vektor 3. Bahkan ada lagi vektor 4, kalau nggak salah. Aku pernah lihat ada suatu modnya apa, kalau tidak salah GTA 5, bukan GTA 5, sorry. GTA San Andreas Multiplayer ya. Nggak tahu buat apa, dan nggak tahu juga apa itu fungsinya. Aku belum pernah pakai. Kemudian terakhir adalah pelajari behavior dari game engine-nya. Setiap game engine itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Entah itu Unity, Godot, Unreal, Game Maker RPG, atau apa itu yang di Steam, aku lupa istilahnya. Dan game-game engine lainnya itu memiliki tingkah lakunya masing-masing. Dia memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Tinggal teman-teman pilih aja. Yang jelas, kalau teman-teman sudah komitmen dengan salah satu game engine, teman-teman nggak bakal bisa lepas dari game engine itu. Jarang banget aku ngeliat orang bisa menggunakan game engine lebih dari satu. Paling-paling mentok satu aja yang dia benar-benar kuasai gitu loh. Misalkan dia udah fokus ke Unity, ya udah Unity sampai mati, baiknya gitu. Dan biasanya perusahaan kalau misalkan udah komitmen dengan satu game engine juga, dia juga nggak bakal gonta-ganti. Biasanya ya. Ini kalau misalkan memang tiba-tiba di tengah jalan teman-teman ada perubahan game engine, ya mau nggak mau teman-teman harus pelajari game engine lainnya. Dan itu yang jadi tantangan teman-teman nanti. Jadi sampai di sini dulu ya playlist HTML. Teman-teman udah tahu nih sekarang arahnya mau kemana. Silakan teman-teman lanjut sendiri. Dicek-cek lagi di Waitress School. Itu masih banyak banget yang nggak kita bahas ya. Di sini yang aku bahas cuma HTML yang biasa sering dipakai aja. Explore lagi CSS, JavaScript, PHP, Java ya. Kalau nggak salah semuanya itu ada di Waitress School. Jadi di sini bisa dibilang playlist ini sebagai pengantar teman-teman ya. Jangan cepat puas dulu dan terus belajar. Kita ketemu lagi di playlist lainnya.